Bapak Kaji dan Munjung Kaji sebagai sebuah fakta, harapan dan juga sebuah doa. Latar belakang dari presentasi dan juga pendalaman materi ini adalah yang pertama, bahwasanya masyarakat Indramayu adalah masyarakat dengan bikultural, yakni perpaduan antara kultur Sunda dan kultur Jawa. Kemudian yang kedua adalah yang sebagai latar belakang adalah pemahaman ilmu-ilmu atau nilai-nilai agama Islam yang berbasis non-tekstual, yakni secara turun-temurun dan tidak tertekstualkan, tidak tertulis, tetapi dikembangkan secara turun-temurun oleh leluhur-leluhurnya. Nah, dari kedua latar belakang tersebut muncullah sebuah pergumulan, muncullah sebuah akulturasi yang mana antara nilai sosial dan nilai agama itu kembali menjadi satu dan juga membentuk sebuah budaya baru tanpa menghilangkan budaya yang lama, dengan tujuan untuk menjadikan penyebaran agama Islam di Indonesia khususnya di Indramayu itu mulai tersebar secara luas oleh masyarakat umum. Apa itu Munjung dan juga Mapa Kaji? Munjung Kaji adalah sebuah kegiatan atau peristiwa di mana masyarakat di wilayah tersebut beramai-ramai mengantar calon jamaah haji itu kepada menuju tempat penampungan atau asrama ibadah haji. Sedangkan Mapa Kaji adalah suatu peristiwa atau kegiatan yang mana keluarga dari calon jamaah haji ini beramai-ramai menjemput jamaah haji ini sepulang dari Saudi Arabia ke bandara atau tempat-tempat yang mana itu memang tempat untuk menjadi titik temu antara keluarga dan juga jamaah haji yang sudah sampai di Indonesia. Siapa yang melakukan Munjung dan juga Mapa Kaji? Ada perbedaan mendasar masalah siapa yang mengikuti Munjung dan juga siapa yang mengikuti Mapa Kaji. Dikarenakan memang Mapa dan Munjung Kaji ini berbeda konteksnya. Untuk Munjung sendiri itu lebih bersifat universal atau bersifat umum kepada seluruh masyarakat di dalam suatu wilayah atau desa tersebut. Sedangkan untuk Mapa Kaji itu lebih diperuntukkan secara privat atau tertutup, karena untuk penjemputan jamaah haji yang sudah pulang dari Saudi Arabia itu biasanya itu hanya diikuti oleh keluarga-keluarga inti saja gitu. Jadi perbedaannya cukup signifikan antara yakni tadi Munjung Kaji itu bersifat umum, sedangkan Mapa Kaji itu bersifat tertutup atau privat. Kedua adalah tahap sebelum keberangkatan. Biasanya calon jamaah haji itu dihadapkan oleh 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah walimatus syafar, yang mana kita ketahui secara umum walimatus syafar adalah bentuk sebuah syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan akan nilai-nilai agama Islam. Kemudian kegiatan yang kedua adalah syukuran. Maksud syukuran di sini adalah berbeda dengan walimatus syafar, karena syukuran kali ini adalah bersifat internal, yang mana keluarga-keluarga dari calon jamaah haji itu dikumpulkan kemudian menyantap hidangan secara bersama, entah itu nasi kuning, entah itu nasi tumpeng dan lain sebagainya. Dan untuk kegiatan yang ketiga adalah kegiatan untuk menghias dan juga mendekorasi alat transportasi yang akan digunakan oleh calon jamaah haji. Tahap ketiga adalah tahap keberangkatan atau biasanya disebut dengan tahap ketika sudah masuk ke dalam perjalanan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika sudah masuk ke dalam tahap perjalanan. Yang pertama itu adalah urutan mobil. Urutan mobil yang pertama itu harus diisi oleh calon jamaah haji, maaf. Yang kedua, mobil kedua itu adalah mobil yang diisi oleh keluarga inti dari calon jamaah haji. Mobil yang ketiga sampai seterusnya itu adalah mobil yang diisi oleh masyarakat yang secara kebetulan atau secara langsung itu ikut aktif melaksanakan Munjung Kaji tersebut. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jalan yang digunakan. Jalan yang digunakan itu bebas, bisa menggunakan jalur pantura, bisa juga menggunakan jalur bebas hambatan atau jalur tol. Yang perlu diperhatikan adalah ketika Munjung dan juga Mapa Kaji, jalur yang digunakan itu harus berbeda. Jika misalkan Munjung Kaji atau keberangkatan menggunakan jalur pantura, maka disarankan ketika proses Mapa Kaji itu menggunakan jalur tol. Yang penting berbeda. Yang ketiga itu adalah masalah tujuan. Untuk Munjung Kaji tujuannya itu adalah asrama dari calon jamaah haji tersebut. Bukan menuju pada bandara langsung. Hal ini yang salah kaprah di masyarakat Indramayu mengenai tujuannya. Terus yang keempat itu adalah kegiatan. Apa saja sih yang dilakukan ketika di dalam perjalanan? Biasanya di dalam perjalanan, ibu-ibu jamiah atau memang orang yang bertugas untuk menjadi modin gitu, mempersiapkan atau melakukan doa-doa di sepanjang perjalanan seperti itu. Doa ingin labaik Allahumma labaik seperti itu sepanjang perjalanan sampai menuju tujuan. Tahap keempat adalah tahap di mana calon jamaah haji itu sudah berada di Saudi Arabia dan juga sedang melaksanakan ibadah haji. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk keluarga yang ada di rumah di Indramayu ketika calon jamaah atau keluarganya sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Yang pertama itu adalah masalah urusan rumah. Biasanya orang Indramayu yang kebetulan melakukan ibadah haji, rumahnya itu setiap malam diisi dengan acara pengajian. Bisa itu pengajian surat Yasin, bisa itu pengajian surat Ar-Rahman, yang mana pada intisarinya adalah bertujuan untuk memberikan sebuah doa agar calon jamaah haji keluarganya yang ada di Mekah itu diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah. Yang kemudian yang kedua itu adalah pada saat Hari Raya Idul Adha. Nah, di sini memang ada beberapa pertentangan, ada beberapa pergumulan antara pro dan juga kontra. Di masyarakat Losarang sendiri khususnya biasanya ketika keluarganya sedang melakukan ibadah haji, orang atau keluarga yang ada di rumah biasanya mempersiapkan 1 ekor kambing untuk dikorbankan dengan atas nama keluarga yang sedang atau anggota keluarganya yang sedang melakukan ibadah haji di Arab. Jadi walaupun orangnya sudah berada di Saudi Arabia, tetapi keluarga yang ada di rumahnya itu melakukan sebuah prosesi potong korban menggunakan atas nama keluarga yang sedang melakukan ibadah haji tersebut.
Tahap kelima atau tahap yang terakhir adalah mapaq haji atau prosesi kepulangan jamaah haji dari Mekah ke Indonesia. Ada beberapa hal yang berbeda antara munjung haji dan juga mapaq haji. Hal-hal tersebut adalah yang pertama itu masalah penjemputan. Siapa yang menjemput? Berbeda dengan munjung haji yang bersifat universal, bersifat umum, mapaq haji justru sebaliknya bersifat privat atau bersifat tertutup. Biasanya itu yang mengikuti proses penjemputan itu adalah keluarga intinya saja. Yang kedua itu adalah rute jalan. Seperti yang sudah saya ingatkan tadi di munjung haji, jalan atau rute jalan itu harus berbeda dari proses munjung haji. Jadi ketika misalkan mapaq hajinya itu, munjung hajinya itu menggunakan jalur darat, menggunakan jalur jalan pantura, maka untuk penjemputannya itu harus melewati jalan bebas hambatan atau jalan tol, gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah lokasi. Untuk lokasi, untuk penjemputan itu lebih sedikit renggang berbeda dengan proses munjung haji. Untuk penjemputan kembali atau pulang itu, di dalam perjalanan, keluarga atau jamaah itu boleh berhenti. Seperti entah itu makan, entah itu sekedar hanya untuk jalan-jalan refreshing itu boleh. Berbeda dengan munjung haji yang bersifat harus sampai ke asrama, tidak boleh ada istirahat atau jeda seperti itu. Selanjutnya adalah kondisi rumah. Gimana kondisi rumah ketika calon jamaah haji itu sudah pulang? Ada beberapa perbedaan antara tiap desa di Losarang mengenai penjemputan atau sebuah prosesi di mana jamaah haji itu sudah pulang ke rumahnya. Yang pertama itu ada yang memang rumahnya itu dibersihkan kemudian dicat ulang. Kemudian ada juga yang melakukan sebuah syukuran kembali. Kemudian ada juga yang mempersiapkannya dengan beberapa hiburan. Jadi itu bersifat opsional aja, tergantung keluarga yang relevansi mapaq haji dan juga munjung haji, yakni sebuah harapan, fakta dan juga doa. Salah satunya ada di makanan pengiring atau makanan pendamping. Yang pertama itu sudah saya jelaskan di tadi, bahwasanya ketika persiapan sebelum pemberangkatan munjung haji itu H-3 adalah pembuatan beberapa makanan. Yang pertama ada kupat, lepet, tantang angin dan juga nasi tumpeng. Keempat makanan tersebut mempunyai makna filosofis kehidupan yang sangat tinggi. Yang pertama adalah kupat. Kupat itu adalah ngaku lepet, berarti orang yang hidup di dunia itu harus mengaku bersalah. Ketika seseorang sudah melaksanakan ibadah haji, diharapkan orang tersebut mampu introspeksi diri akan kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Kemudian yang kedua adalah lepet. Lepet yakni dilep sing rapet. Maksudnya adalah ketika seseorang itu sudah melaksanakan ibadah haji, maka jangan sampai mengumbar kejelekan, keburukan dari orang lain. Cukup menjadi rahasia dan juga tidak perlu dipublikasikan. Kemudian yang ketiga adalah tantang angin, aja nantang omongannya wong tua ingkang dingin. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang itu telah melaksanakan ibadah haji, dapat dijadikan bahwa orang tersebut sebagai sauri teladan, tidak melanggar perintah orang tua dan juga selanjutnya yang ketiga adalah tantang angin, aja nantang omongannya wong tua ingkang dingin. Maksudnya apa? Sosok jamaah yang sudah melaksanakan ibadah haji dapat dijadikan sebagai sauri teladan, sebagai inspirasi dan juga contoh di masyarakat untuk tidak melawan dan juga tidak durhaka kepada orang tua. Ketiga makanan itu antara kupat, lepet dan tantang angin mempunyai sebuah korelasi dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya menjaga nama baik kita, supaya memberikan kita sebuah jalan yang diridhoi oleh Allah dan juga memang bertujuan juga untuk memberikan bukti yang nyata kepada masyarakat bahwa haji kita termasuk haji yang diterima atau haji yang mabrur dan mabruroh. Yang terakhir, yang keempat itu ada yang namanya yang keempat itu yang terakhir itu adanya tumpeng. Tumpeng itu adalah tuntunan ingkang lempeng. Di situ merupakan susunan struktural sosial masyarakat di Indramayu. Dimulai yang paling bawah orang yang tidak mempunyai apa-apa atau notabene-nya maaf orang miskin, kemudian mengerucut ke atas, semakin ke atas itu semakin kecil itu. Dan terakhir yang dipertegas adalah tumpeng. Tumpeng itu adalah tuntunan ingkang lempeng. Dari segi bentuknya saja tumpeng itu dilambangkan secara segitiga yang berisikan makna filsafati yang mana itu merupakan struktural sosial di Indramayu. Dimulai dari yang mengerucut ke atas itu struktural masyarakat dengan ekonomi yang tinggi, yang sedangkan di bawah itu yang kemudian menjalar ke bawah adalah struktural masyarakat dengan ekonomi ke bawah. Supaya apa? Tumpeng itu melambangkan solidaritas, melambangkan adanya perpaduan, adanya keseragaman dan juga mempererat tali persahabatan silaturahmi. Jadi memang makanan-makanan seperti itu memiliki nilai-nilai yang menurut saya itu adalah nilai yang berkarakter, nilai-nilai yang memiliki filosofi dasar dalam kehidupan yang harus dipertahankan dan juga yang harus dikembangkan. Selanjutnya adalah representasi dari sebuah fakta, harapan dan doa dari sebuah mapaq haji dan munjung haji terdapat pada alat transportasi yang digunakan oleh calon jamaah haji. Biasanya itu mobil. Nah, di alat transportasi itu biasanya dilampirkan beberapa benda, misalnya kayak pandan, weringin dan juga di situ ada yang namanya pengikat atau tali yang mengikat dua benda tersebut. Sejatinya itu memiliki makna filosofis mendasar dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat. Yang pertama itu adalah pandan. Dimaksudkan ketika sosok jamaah haji tersebut sudah pulang dari ibadah haji, itu dapat menjadikan sebagai pandan. Pandan itu memberikan sebuah efek wangi, memberikan suatu efek yang bisa merubah karakteristik orang-orang di kampungnya, bisa memberikan suatu perubahan di dalam kampungnya. Yang kedua itu adalah weringin. Weringin itu diharapkan sosok calon jamaah haji itu mempunyai karakteristik seperti pohon beringin, yang mana itu bisa menaungi, ngaubaken antara
masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, saling berjabat tangan, tidak untuk saling perpecahan. Dan yang terakhir itu adalah diikat oleh simpul atau tali. Maknanya apa? Sosok calon jamaah haji atau jamaah haji yang sudah pulang dari ibadahnya dapat menjadikan sebagai sebagai orang yang memberikan sebuah opsi, memberikan sebuah sarana untuk menjadi orang ketiga dalam hal perbedaan, menyatukan satu sama lainnya gitu. Akhir adalah hubungan Mapak Kaji dan Munjung Kaji dari segi harapan, fakta, dan juga sebuah doa dapat dilihat dari waktu perjalanan dan juga posisi ketika calon jamaah haji tersebut sudah pulang di Indramayu atau di rumahnya. Yang pertama adalah masa ketika perjalanan. Mapak Kaji dan Munjung Kaji sudah saya jelaskan di awal bahwasanya rute yang dipakai itu harus berbeda. Ya, kenapa? Karena dalam Munjung Kaji tersebut dan Mapak Kaji tersebut diistiharkan, diberikan sebuah definisi bahwasanya ketika orang tersebut sudah melakukan ibadah haji, jalan yang harus ditempuh itu harus jalan yang baru. Ketika seseorang tersebut mempunyai kesalahan di masa lalu, jangan jadikan masa lalu tersebut sebagai dasar kamu mengikutinya lagi di masa depan. Jadi kamu harus mempunyai arah pandang ke depan yang berbeda dengan masa lalu. Kemudian adalah ketika seorang jamaah haji tersebut pulang, biasanya di Indramayu khususnya Losarang, ketika orang tersebut sudah pulang ke rumahnya, rumah tersebut akan dihiasi, didekorasi ulang ataupun dicat. Nah, itu bersifat opsional saja, tergantung keluarganya. Hal tersebut bermakna bahwasanya ketika orang tersebut sudah melaksanakan ibadah haji, dapat menjadikan arah hidup yang baru, pandangan yang baru, tidak melihat masa lampau dia yang penuh dengan keburukan dan kesalahan. Tapi jadikan masa lalu atau kesalahan-kesalahan di masa lalu adalah sebuah cara untuk bisa berubah di masa yang akan datang. Mungkin itu saja, terima kasih. Demikian penjelasan dan penjabaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, matur suwun sangat. Nalika kula gadah kesalahan ingkang kathah, kula nyuwunipun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.